Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Saya Ahmad Amanullah sebagai Daeng Gizi Poltekkes Kemenkes Makassar tahun 2023, mahasiswa program studi Sarjana Terapan Gizi dan Dietetika. Saya Jihan Syaira sebagai Dara Gizi Poltekkes Kemenkes Makassar tahun 2023, mahasiswa program studi pendidikan profesi dietitian 0 tahun. Ilmu gizi atau nutrition science adalah ilmu yang mempelajari tentang makanan dan kaitannya dengan kesehatan tubuh. Menurut WHO, ilmu gizi adalah ilmu yang mempelajari proses yang terjadi pada organisme hidup, meliputi zat-zat yang diperoleh melalui makanan untuk pertumbuhan, menghasilkan energi, dan memelihara jaringan. Kampus jurusan Gizi Politeknik Kesehatan Kemenkes Makassar berlokasi di Jalan Pacerakan, kilometer 14 Dayak, Kota Makassar. Berdasarkan hasil akreditasi yang dilakukan oleh Pusdinakes Departemen Kesehatan Republik Indonesia, maka jurusan Gizi Politekkes Kemenkes Makassar memperoleh akreditasi A, Diploma 3, Sarjana Terapan, dan Dietitian untuk tahun 2010. Struktur kepengurusan pejabat pengelola jurusan gizi. Jurusan gizi saat ini diketuai oleh Bapak Manjilala SGZ M Gizi. Akademi Gizi di Indonesia didahului dengan berdirinya Sekolah Ahli Makanan atau disingkat SAM pada tanggal 14 September 1950 di Jakarta dengan lama pendidikan 1,5 tahun dengan hanya menerima lulusan sekolah guru kepandaian putri. Menyadari pentingnya peranan gizi dalam kesehatan masyarakat, maka dirasa perlu mendidik tenaga-tenaga ahli dalam bidang gizi dengan pengetahuan yang lebih luas tentang aspek sosial ekonomi dan pangan, sehingga pada tahun 1952 masa pendidikan diperpanjang menjadi 3 tahun. Nama pendidikan berubah menjadi Sekolah Ahli Diet dan yang diterima adalah lulusan SGKP dan SMA baik putra maupun putri. Pada tahun 1957, status Sekolah Ahli Diet ditingkatkan menjadi Akademi Pendidikan Nutrisionis dan Ahli Diet dengan 2 peminatan yang berkampus di Bogor. Kemudian pada tahun 1961 tidak dibedakan peminatan dengan nama lembaga menjadi Akademi Pendidikan Nutrisionis. Tahun 1966 nama pendidikan dibekukan menjadi Akademi Gizi dan kampusnya dipindahkan ke Jakarta. Dengan semakin meningkatnya program gizi baik oleh pemerintah maupun swasta, maka dirasakan perlunya mengembangkan pendidikan gizi baik tingkat menengah maupun tingkat tinggi akademi di provinsi-provinsi lain. Maka pada tanggal 29 Februari 1988 dengan surat keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 13 Kepdiknaker 2 1988 telah ditunjuk SPAG Depkes Ujung Pandang untuk menyelenggarakan program pendidikan Diploma 3 Bidang Gizi mulai tahun akademik 1988 hingga 1989. Kemudian, pendidikan ahli gizi Madya Makassar bergabung ke dalam Institusi Politeknik Kesehatan dan diubah menjadi Politeknik Kesehatan Makassar berdasarkan hasil akreditasi yang dilakukan oleh Pusdiknakes Departemen Kesehatan Republik Indonesia. Maka jurusan Gizi Politeknik Kesehatan Kemenkes Makassar memperoleh akreditasi A Diploma 3, Sarjana Terapan, dan Dietitian untuk tahun 2010. Nah, sekarang kita ada di mana nih? Sekarang kita ada di Laboratorium Kimia dan Mikrobiologi. Lab Kimia dan Mikrobiologi yang digunakan mahasiswa sebagai sarana praktikum demi menunjang mata kuliah yang berkaitan dengan kimia dan mikrobiologi seperti kimia pangan, mikrobiologi, biokimia, dan penguasaan mutu makanan. Kegunaan dari laboratorium ini banyak sekali, mulai dari pengidentifikasian zat gizi dalam bahan pangan, pengidentifikasian bahan tambahan pangan dalam makanan, menganalisis darah dan urin, dan belajar mengenai pertumbuhan mikroba, dilengkapi pula dengan alat dan bahan kimia yang spesifik dan memiliki fasilitas penunjang yang telah memenuhi kriteria laboratorium kimia yang ideal. Nah,
Sekarang kita berada di laboratorium Penyelenggaraan makanan. Lab penyelenggaraan makanan yang menjadi fasilitas bagi mahasiswa untuk mempelajari pengolahan dan cara penyajian bahan makanan dengan benar dan baik. Laboratorium ini digunakan untuk menunjang mata kuliah yang berkaitan dengan pengolahan bahan makanan. Selain itu, sering juga digunakan sebagai pelatihan yang berkaitan dengan pembuatan formula gizi ataupun lomba terkait penyelenggaraan makanan, seperti cipta resep dan modifikasi resep. Selanjutnya kita berada di laboratorium Antropometri. Lab antropometri, lab yang berfungsi sebagai sarana mahasiswa untuk melakukan praktikum menilai status gizi melalui pengukuran berbagai dimensi tubuh, dilengkapi dengan fasilitas-fasilitas pendukung seperti pengukuran tinggi badan, berat badan bayi dan dewasa, mengukur lemak tubuh, body analysis composition, mengukur tinggi lutut bagi lansia yang sulit berdiri, mengukur lila, mengukur lingkar perut. Nah, ini laboratorium pangan. Lab teknologi pangan, laboratorium yang digunakan mahasiswa untuk menganalisis, mengembangkan inovasi pangan, teknologi pengolahan pangan, dan penanganan pangan dengan basis ilmu pangan yang berkaitan dengan sifat fisiologis dan kimiawi pangan. Dilengkapi dengan fasilitas lengkap standar yang berguna untuk kelancaran praktikum di laboratorium. dan yang terakhir Laboratorium organoleptik. Lab organoleptik, laboratorium yang digunakan untuk melakukan pengujian organoleptik atau sensori seperti melakukan pengamatan bahan pangan berdasarkan indera seperti penglihatan, peraba, pembau, atau pengecap. Nah, sangat menarik bukan? Fasilitas dan laboratorium yang ada di jurusan gizi. Dan kami yakin jurusan Gizi Poltekkes Kemenkes Makassar mampu memiliki daya saing di internasional. Dan menghasilkan tenaga kesehatan gizi yang berkompeten dalam rangka pencegahan stunting dan komplikasi gizi lainnya yang ada di Indonesia. Kami, Dara dan Daeng Gizi Poltekkes Kemenkes Makassar mengucapkan terima kasih. Swastarena, Makanan untuk kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.